Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, sudah pasti dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum berdirinya kerajaan Langkat di Sumatera Utara, masyarakat telah memeluk agama Islam. Hal ini disebabkan wilayah Langkat yang berbatasan dengan Aceh, yang sudah memiliki kerajaan Islam dan mensiarkan ajaran agama Islam ke berbagai daerah, terutama di pantai timur Sumatera. Hingga akhirnya kerajaan Langkat setelah berpusat di Tanjung Pura, menjadikan ajaran agama Islam sebagai pedoman dan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakannya. Menjadi sebuah kawasan dengan julukan Serambi Mekahnya Sumatera Utara, Tanjung Pura Langkat memiliki banyak keistimewaan mengenai jejak Islam yang masih dapat kita lihat hingga sekarang. Salah satunya adalah bangunan Masjid Raya Azizi. Istilah Serambi Mekahnya Sumatera Utara juga ditandai dengan banyaknya pondok pesantren di daerah ini, yang memang sudah dikenal sejak dahulu menjadi kota pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jejak Islam atau sejarah mengenai peninggalan Islam di Indonesia memang begitu beragam dan istimewa. Tim Jejak Islam TVRI Sumatera Utara kali ini berada di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, akan menunjukkan kepada Anda bahwa begitu istimewanya peninggalan sejarah atau jejak Islam yang masih bisa kita lihat di Langkat, Sumatera Utara. Tanjung Pura menjadi daerah yang dijuluki Serambi Mekahnya Sumatera Utara karena memiliki banyak peninggalan sejarah Islam seperti bangunan bersejarah Masjid Azizi yang Anda lihat di belakang saya. Menjadi pusat pendidikan Islam, Tanjung Pura juga seakan memang begitu tepat dikatakan Serambi Mekahnya Sumatera Utara karena memiliki banyak pondok-pondok pesantren yang tersebar di daerah ini. Dan tentunya pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda sejarah mengenai peninggalan Islam atau jejak Islam yang ada di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara. Jarak dari pusat kota Tanjung Pura menuju pondok pesantren modern Babu Salam berjarak sekitar 3 km atau 10 menit waktu tempuh menggunakan kendaraan. Menjadi salah satu pondok pesantren yang memiliki peninggalan sejarah jejak Islam berupa kitab kuning yang hingga sekarang masih dipedomani ajarannya. Pemirsa, mencerdaskan umat menjadi manusia yang berilmu, bertakwa, serta berbudi pekerti sesuai dengan ajaran agama Islam memang menjadi misi di setiap pondok pesantren. Namun yang istimewa adalah di pondok pesantren Babu Salam di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara memiliki kitab kuning yang menjadi sejarah jejak Islam yang diwariskan dari leluhur yang diamalkan hingga sekarang kepada para santri. Ini pula yang membuat jejak Islam dan istimewa di pondok pesantren Babu Salam. Pemirsa, kami akan tunjukkan kepada Anda jejak Islam di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Pondok pesantren Babu Salam ini berada di desa Teluk Bakung, Tanjung Pura Langkat. Memiliki luas sekitar 12 hektar dengan lokasi yang baru difungsikan untuk aktivitas belajar mengajar sekitar 6 hektar. 350 orang santri dan santriwati saat ini fokus menimba ilmu. Berdiri pada tahun 1986, Pondok Pesantren Babu Salam terus maju berkembang dengan melahirkan santri dan santriwati yang alim, solih, dan berwawasan luas sesuai dengan tuntutan zaman. Aktivitas belajar mengajar di pondok membuat saya haru. Haru sekaligus bangga dari apa yang saya lihat, yaitu semangat yang tergambar saat mereka belajar, baik dari para santri maupun guru,
menjalankan kegiatan syiar Islam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mau lihat-lihat sebentar boleh ya? Silakan. Kaifalukum? Nah pemirsa, saya barusan bertanya apa kabar, dan kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Pemirsa, beginilah suasana proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Babu Salam, Tanjung Puralangkat. Terlihat memang dari wajah-wajah santri ini begitu penuh dengan semangat, suara yang lantang. Ini adalah bentuk dari semangat mengabdi, memperjuangkan syiar Islam untuk mengemban, mendapatkan ilmu demi kemaslahatan orang banyak. Wa fi ayyi tarikhin nahnu al-ana min sanati miladiyah? Nahnu al-ana fi tarikhi tasi'a asyara min maris sanata alfaini wa isrina miladiyah. Syiar Islam yang bertujuan mencerdaskan umat, menjadikan manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa, serta berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama Islam, menjadi hal yang perlu kita teladani bersama. Santri dan santriwati dalam mengemban ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Babu Salam mendapatkan pengajaran dari kandungan ilmu atau amalan-amalan pada kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama dahulu, baik ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani maupun ulama luar Nusantara seperti Imam Nawawi dan Imam Bukhari. Kitab-kitab klasik ini menjadi bukti jejak Islam itu ada di Pondok Pesantren Babu Salam, Tanjung Puralangkat, yang dikenal sebagai Kitab Kuning. Di zaman sekarang tidak banyak yang mampu membaca Kitab Kuning. Inilah yang menjadi unggulan bagi pesantren Babu Salam. Mengenal jauh tentang jejak Islam di Pondok Pesantren Babu Salam yaitu Kitab Kuning, yang dapat disebut sebagai kitab maroji, ilmu syariat seperti fikih, tauhid, dan akhlak setelah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kitab Kuning ditulis dalam bahasa Arab tanpa harakot, baris, yang kemudian sering disebut dengan istilah kitab gundul. Kitab Kuning juga menjadi acuan atau sarana untuk mengukur kemampuan mereka dalam penguasaan bahasa Arab, nahwu, dan sorofnya. Pemirsa, memiliki bukti sejarah jejak Islam, Pondok Pesantren Babu Salam di Tanjung Puralangkat tentunya banyak memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah memiliki warisan dari ulama-ulama terdahulu yang kaitannya dengan ilmu agama yang terus diajarkan di Pondok Pesantren Babu Salam. Saya ingin banyak bercerita kepada Anda pemirsa, tentunya bersama salah satu ustadz pengajar juga di Pondok Pesantren Babu Salam. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Babu Salam kita sudah banyak mendengarnya nih Ustadz. Iya. Boleh diceritakan salah satunya apa saja kira-kira yang menjadi identitas Pondok Pesantren Babu Salam? Pondok Pesantren Modern Babu Salam mempunyai identitas khusus, adalah seluruh santrinya diasramakan. Kemudian mereka belajar Kitab Kuning, mereka punya tahfiz Quran yang diajarkan kepada santri-santri yang ada. Kitab Kuning merupakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita, sehingga kita memberikan pelajaran ini kepada anak-anak kita untuk nanti menjadi bekal mereka dalam menuntut ilmu akan datang. Baik, cerita ilmu pendidikan yang diwarisi yang ada terkandung dalam Kitab Kuning begitu. Apa saja boleh diceritakan? Kalau kita pahami bahwa Kitab Kuning adalah merupakan ilmu pengetahuan yang sangat luas sekali, yang ada di dalamnya Quran dan hadis, dan kemudian sejarah-sejarah Islam terdahulu, yang itu merupakan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak
terutama mereka akan bisa nanti membaca kitab kuning itu yang tidak berbaris, sehingga mereka bisa berbahasa Arab dengan baik. Ya, mereka di sini menggunakan dua bahasa. Pertama bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada tambahan bahasa-bahasa lain yang mereka lakukan secara kelompok. Contohnya bahasa Cina, bahasa Perancis atau Itali, itu hanya kelompok. Tapi yang wajib adalah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap harinya. Kitab kuning menjadi identitas, Ustadz katakan begitu Insya Allah. ya. Ada keistimewaan lain mungkin yang memang menjadi bukti sejarah jejak Islam begitu. Kita pahami bahwa kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat adalah merupakan sejarah ilmu pengetahuan dulunya oleh Kerajaan Sultan Langkat. Yang kita juga tahu bahwa sekolah tinggi Islam yang ada di Tanjung Pura, salah seorang alumninya adalah Wakil Presiden Adam Malik dulunya. Sehingga pusat pendidikan yang ada di Sumatera Utara adalah di Tanjung Pura. Sehingga kami pun punya istilah bahwa Babu Salam adalah batang terendam. Maksudnya bagaimana mengangkat kembali sejarah dan mengangkat kembali pendidikan yang dulu kala menjadi populer di Kota Langkat. Ada istilah Tanjung Pura ini serambih Mekahnya Sumatera Utara. Iya. Apakah julukan ini masih terus tetap ada hingga sekarang? Masih. Karena memang Kerajaan Langkat, Sultan Musa ini merupakan kerajaan Islam yang kuat pada waktu itu. Sehingga pelabuhannya ada, ya segala macam ada, kemudian pendidikan agamanya juga mereka pergi ke Timur Tengah, pergi ke negeri Syam, yang berangkatnya dari kota Tanjung Pura. Sehingga kota Tanjung Pura merupakan dianggap gerbangnya, pintu Mekah untuk Sumatera Utara. Hingga sampai saat ini ada simbol-simbol sejarah yang ada di kota Tanjung Pura. Ustadz mencerdaskan umat menjadi manusia yang berakhlak, berilmu, beriman dan juga memiliki budi pekerti begitu. Selain memang visi ini, ada tidak visi lain dan juga misi lain untuk santri-santri kita menjadi alumni yang tentunya bisa menjadi pengajar yang begitu luar biasa? Apalagi kira-kira Ustadz? Kita ajarkan 24 jam pendidikan umum dan agama untuk bekal mereka nanti menghadapi tantangan di luar. Sehingga kami di sini yang sudah 20 tahun pendidikan ini dibuka. Alhamdulillah santrinya sudah banyak dan alumninya sudah ribuan juga. Alhamdulillah mereka punya status di luar. Pemirsa, yang menjadi pelajaran saya pribadi dan juga kita semua adalah ternyata dalam menjalani kehidupan ini ada 3 prinsip dalam kehidupan yang coba ditanamkan di pondok pesantren Babu Salam. Yang pertama adalah mengikuti atau hidup dengan ajaran Quran dan hadis. Lalu yang kedua adalah menguasai bahasa, bukan hanya saja bahasa Inggris atau satu bahasa saja. Dan yang ketiga adalah terus mengikuti perkembangan teknologi, termasuk adalah ilmu teknologi. 3 prinsip ini pula yang diajarkan di Pondok Pesantren Babu Salam, sehingga 3 prinsip jika dipedomanin, hidup kita kelak akan aman dunia akhirat. Baik, terima kasih Ustadz, kita akan cerita di lain waktu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, insyaallah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Mengemban ilmu lalu mengamalkannya, para santri terlihat begitu khusyuk. Di dalam masjid, para santri kembali mulai belajar dan terus belajar. Masjid memang menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan dan mentransfer ilmu-ilmu kepada para santri. Kesimpulan dari pembelajaran pada malam hari ini, Peran guru, yakni ustadz dan ustazah, memegang andil utama untuk melahirkan kader umat yang menguasai pengetahuan dan mampu merealisasikan ilmunya di tengah kehidupan masyarakat, yaitu dalam rangka pembentukan tatanan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam. Untuk kurikulum Pondok Pesantren Babu Salam, kita menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama, kurikulum K13 yang di bawah naungan Kementerian Agama. Dan yang kedua,
kurikulum Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang mana kurikulum ini dilaksanakan, kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan secara integral. Salah satunya Pesantren Babus Salam ini kita keunggulannya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Kita lebih utamakan penekanan bahasa. Selain pidato 3 bahasa, juga kita ada silat, kemudian tahfiz Quran, kemudian kitab kuning, dan nasyid, dan qiraatul Quran. Harapan kami untuk ke depan, semoga Babus Salam menjadi semakin jaya, artinya the highest of the best di pandangan masyarakat pada umumnya. Dalam hal pembentukan akhlak karimah, kemudian dari segi ilmu dan sains, keinginan kami terutama kepada anak-anak kami agar bisa bersaing nantinya di tingkat perkuliahan, karena menurut kami ilmu sangat penting. Kemudian juga selain ilmu perlu juga dan bahkan wajib untuk setiap individu mempunyai akhlakul karimah. Karena menurut kami keilmuan yang tidak diiringi dengan agama maka akan digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dan akan merugikan orang lain. Tetapi kalau dengan benteng agama, insya Allah akan lebih berguna baik di dunia maupun di akhirat. Disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan kader umat. Kesadaran akan disiplin tergambar saat santri dan santriwati mengikuti setiap arahan dan peraturan serta kegiatan yang ada. Pengajaran dan pendidikan ekstrakurikuler menjadi terapan dakwah syiar Islam dalam pengabdian ke masyarakat kelak. Pembekalan keilmuan sesuai minat dan bakat para santri dianggap perlu menjadi pelengkap dalam sarana dakwah ke masyarakat nantinya. Awalnya saya termotivasi oleh film, yaitu film Pesantren Rock and Roll. Saya ingin merasakan bagaimana sih kehidupan pesantren itu, bagaimana sih jauh dari orang tua itu, bagaimana sih mandiri itu, bagaimana sih tepat waktu itu, selalu disiplin itu bagaimana. Kebetulan ada saudara saya di Aceh, mereka lah yang memberitahu saya bahwa di sini ada pesantren. Pesantrennya alhamdulillah bagus, cukup mengesankan selama saya 6 tahun di sini. Kebersamaannya, guru-gurunya, kita lakukan itu bersama-sama. Dari makan, minum, mandi, sholat, semua kita rasakan bersama-sama. Jadi kita merasakan bagaimana ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya itu. Dan saya juga termotivasi dengan hadis yang berbunyi man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, yang artinya barang siapa yang keluar atau pergi di jalan Allah maka ia fi sabilillah sampai ia kembali. Satu hadis juga mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kegiatan belajar di luar ruangan seperti berolahraga dan melestarikan kebudayaan, yaitu belajar menari Melayu dan tarian kebudayaan lainnya, sebagai wadah penyegar suasana belajar para santri. Aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakat para santri masing-masing, demi menyalurkan hobi yang kelak juga akan berguna dalam aktivitas pengabdian masyarakat.
Memanfaatkan dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki demi kemaslahatan orang banyak adalah sebuah keharusan pola hidup yang dimaknai pada diri masing-masing. Hidup individu yang menjadi berkah bagi umat dengan berilmu lalu mengamalkannya. Al ilmu bila amalin, kasih Syahzari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Kelak para santri belajar di pondok pesantren Babu Salam dengan segala ilmu yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis serta kitab kuning yang menjadi jejak Islam di Tanjung Pura Langkat, yang akhirnya mampu menjadikan mereka teladan, panutan, karena memiliki budi pekerti luhur sesuai ajaran agama Islam. Ilmu yang harus diamalkan ibarat sebuah pohon yang rindang dengan buah yang lebat, sehingga lebih bisa memberikan manfaat kepada sesama. Pemirsa, jika seorang anak